Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu. Asani takbiratul ihrami. Asalisu al-qiyamu alal qadiri. Al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Qiraatul fatihati. Titik. Arkanus sholati, rukun sholat. Sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu an-niyatu, satu niat. Satu niat. Asani takbiratul ihrami, dua takbiratul ihram. Asalisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ar-rabi'u qiraatul fatihati, yang keempat membaca al-fatihah. Titik. 4. Baca al-fatihah. Nah, rukun sholat versinya Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami ada 17. Ya, itu disyarah, diliatin tuh. Wa hadhihi tariqatun min ja'lit tuma'ninati fi mahaliha al-arba'u arkanan. Jadi menurut Syekh Salim, rukun sholat ada 17 karena 4 tumakninah dimasukkan sebagai rukun. Kalau tumakninah tidak dimasukkan sebagai rukun, maka rukun sholat ada 13. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sulamul Munajat. Di Sulamul Munajat rukun sholat cuma 13.
tumakninah masuknya kalau versinya Sulamul Munajat sunnah hay'ah gitu. Tapi kalau di sini jadiin rukun 17 ya. Tapi ada lagi yang menambahkan menjadi 18 rukun sholat, yaitu biziyadati niyatil khuruji minas sholah. Rukun yang ke-18 adalah ada niat selesai sholat. Ada tuh. Versinya siapa? Imam Abi Syuja. Imam Abi Syuja, kalau kita baca Kifayatul Akhyar, itu banyak makalah-makalah beliau tuh. Jadi Syafi'iyah, cuman punya pendapat sendiri. Dan beliau pendapatnya banyak dikutip. Banyak dikutip Abi Syuja itu. Ya. Ini Abi Syuja lakob. Artinya bapak pemberani. Padahal pakai isim kunyah lakobnya. Abi Syuja, ayah sang pemberani. Jadi menggambarkan betapa beraninya beliau dalam berijtihad. Kata beliau, rukun sholat ada 18. Setelah salam, ada niat untuk keluar dari sholat. Khuruju minas sholah. Sebagiannya lagi bilang, rukun sholat itu cuma ada 14. Jadi kalau tadi 17 ditambah 1 kan 18. Nah, kalau rukunnya ini 18, tanpa ada 4 tumakninah, maka tersisa 14. Dan begitu. Ada lagi yang bilang, rukun sholat itu 14. Ditambah dengan 4 tumakninah yang dijadikan 1. Jadi kan rukun sholat kalau tanpa tumakninah ada 13. Nah, tumakninah ini dimasukkan menjadi rukun, tapi 4 tumakninah ini dijadikan 1 rukun, dijadikan 1 tumakninah. Maka totalnya menjadi 14 rukun sholat. Ada lagi yang bilang kayak gitu. Yang lain bilang lagi rukun sholat itu ada 15 dengan cara biziyadati qornin niyati bitakbiri. Menambahkan rukun yaitu membarengi niat dengan takbiratul ihram. Jadi rukun pertama niat, rukun kedua takbiratul ihram, rukun ketiga niat dan takbiratul ihram dibaca secara bersamaan, secara berbarengan. Maka jadi 15. Tadi udah ada 14 tuh. Tumakninahnya yang 4 dijadiin 1 kan 14. Ditambah 1 lagi yaitu membarengi antara niat dengan takbiratul ihram. Kalau kata Imam Ghazali, rukun sholat itu ada 19. Kata Imam Ghazali. Kan Syekh Salim bilang ada 17. Syekh Salim bilang ada 17 nih. Nah kata Imam Ghazali, rukun yang ke-18-nya itu adalah membarengi niat dengan takbiratul ihram. Itu rukun ke-18 masuk. Rukun ke-19-nya kata Imam Ghazali adalah khusyuk. Maka barang siapa yang sholatnya tidak khusyuk, dia gugur 1 rukun. Kalau 1 rukun sholat gugur, maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Nah, di sini siapa yang berani ngambil madhabnya Ghazali? Jadi kudu khusyuk. Rukun sholat versi Imam Ghazali adalah khusyuk. Barang siapa yang tidak khusyuk sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Ghazali. Siapa yang mau ngambil madhab beliau silahkan. Kalau saya ngikut yang gampang-gampang aja dah. Yang 17 kek, yang 13 kek. Kalau yang 19, tar dulu dah. Apalagi khusyuk rukunnya tuh. Orang kita sholat aja ingetnya barang yang hilang. Kadang bengong, kadang mikir kemana-mana. Orang sholat udah macem-macem dah tuh pikirannya. Udah melayang-layang. Kata Imam Ghazali nggak boleh kayak gitu. Kata Imam Ghazali kudu khusyuk. Karena itu menjadi rukun.
Tapi pendapat yang muktamad adalah pendapat yang muktamad nih. Saya udah pernah bilang ya, udah pernah belum? Bahwa di fikih itu ada banyak pendapat. Ada muktamad, ada qaul tahqiq, ada qaul ashah, ada qaul sahih, ada qaul rajih, ada qaul marjuh. Udah pernah tuh ya. Nah, yang paling kuat itu adalah pendapat muktamad. Menurut pendapat muktamad fil minhaji dalam kitab al-minhaj, yaitu rukun sholat ada 13. Dengan menyatakan bahwa tumakninah yang 4 itu termasuk sebagai sunnah hay'ah. Berarti kalau kita ngaji sulamul munajat, itu sesuai dengan pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, pendapat yang paling banyak digunakan oleh mayoritas ahli fikih. Ya, cuma di sini saya Salim bin Sumer menggunakan rukun sholat itu ada 17 karena tumak ninahnya dihitung satu persatu. Nggak apa-apa, sama aja. Mau berapa ke terserah. Bahkan di luar madhab Syafi'i yang kita dengar sholat itu nggak perlu pakai niat. Ya ada kan yang kayak gitu. Datang langsung takbir aja Allahu Akbar, nggak pakai usolli, nggak pakai apa. Ya kata mereka orang nggak pernah ada hadis bahwa Rasulullah itu melafadzkan usolli fardhu zuhri atau fardhu asri dan sebagainya. Itu nggak pakai niat. Berarti rukunnya anggap ada 13. Sama dia niat dihapus, berarti cuma 12 rukun sholat. Di sini ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 15, terserah. Nggak apa-apa. Yang penting rukunnya jangan ditinggalin. Perincian dari 17 rukun ini sama niyatun af'alan. 8 rukun itu adalah rukun af'al, gerakan. Wahia an-niyatu, niat. Jadi kalau di sini kata Syekh Nawawi Al-Jawi, niat itu masuknya rukun af'al, bukan rukun qauli, bukan rukun aqwal. Satu niat, yang kedua al-qiyamu, berdiri, yang ketiga ar-ruku'u, ruku, yang keempat al-i'tidalu, i'tidal, yang kelima as-sujudu, sujud, yang keenam julusu baina sajadatain, duduk di antara dua sujud, yang ketujuh julusul akhir, yaitu duduk terakhir, tahiyat akhir kalau kata kita. Yang kedelapan adalah at-tartibu, tartib. Itu 8. Yang limanya rukun qauli. Rukun qauli. Ini kalau misalnya 13 nih. Yang rukun qauli itu rukun aqwal, takbiratul taharrumi, takbiratul ihram, melafadzkan Allahu Akbar. Nah, kemudian al-Fatihatu, baca Fatihah. Wat tasyahudu, baca tasyahud. Wassalatu ala nabi, dan baca sholawat di dalam tasyahud. Wassalamu, dan salam. Itu. Apakah penting rukun? Sangat penting. Jadi kalau sholat itu berkaitan. Rukun sempurna, tapi syarat sah sholat nggak sempurna, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Jadi kita ini niatnya cakep, takbiratul ihramnya cakep, baca Fatihahnya cakep, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, tapi sholatnya kagak ngadep kiblat, kagak sah sholatnya. Sedangkan menghadap kiblat, istiqbalul kiblah itu adalah syarat sah sholat. Dibalik, syarat sah sholatnya udah sempurna, wudunya cakep, ngadep kiblatnya cakep, nutup auratnya sempurna, tapi baca Fatihahnya kagak bener, maka enggak sah sholatnya. Sekalipun niatnya cakep, sujudnya cakep, rukuknya cakep, i'tidalnya cakep, baca Fatihahnya berantakan, enggak sah sholatnya. Maka antara syarat rukun harus saling melengkapi. Bahkan sunnah-sunnah di dalam sholat itu enggak boleh ditinggalin. Contoh, salah satu sunnah. Setelah, kalau sholatnya ini lebih dari 2 rakaat, setelah tahiyat awal, bangun untuk ke rakaat ketiga, itu angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Diangkat lagi. Itu sunnah. Tapi sunnah itulah yang menyempurnakan sholat kita.
Bahkan ntar nih ketemu kalau dari bab sujud, wa yundabu fathul aini inda sujud. Disunahkan membuka kedua mata ketika sujud. Sunnah tuh. Jadi kalau lagi sujud jangan merem. Melek. Sunnah. Tapi kalau mau merem gak apa-apa ya. Asal bangun dari sujud. Baru mau pules kan ngeri juga. Wah ini orang kayaknya khusyuk banget nih sujud. Lama banget nih. Dia kagak bangun-bangun, dia pules. Ya, makanya disunahkan membuka kedua mata ketika sujud. Boleh merem? Boleh. Orang sunnah kok sifatnya. Yang penting jangan lupa bangun. Makanya kata Syekh Muhammad Bakri, qad syubbihatis sholatu bil insani. Salat itu sama kayak manusia. Syart fa syartu kahayatihi. Syarat itu seperti jantungnya. Waruknu karoksihi, rukun sholat itu seperti kepalanya. Wal ab'adu ka'a'doihi, sunnah ab'ad seperti anggota tubuh lainnya. Wal hay'atu kasyu'urihi, dan sunnah hay'at itu seperti rambutnya. Allati yatazayyanu biha, yang mana rambut itu menyempurnakan, membaguskan, bikin enak dilihat anggota tubuh. Syarat sholat itu seperti jantung, kahayatihi. Rukun seperti kepala. Tadi saya bilang, kalau syaratnya sempurna, rukunnya kagak sempurna, nggak sah sholatnya. Kayak orang punya jantung, tapi kagak punya kepala. Hidup kagak gitu? Kagak. Rukun sempurna, tapi syaratnya kagak sempurna, nggak sah sholatnya. Punya pala, tapi jantungnya berhenti berdetak. Hidup kagak gitu? Kagak. Jadi syarat sholat itu seperti jantung, rukun sholat itu seperti kepala, harus saling melengkapi. Sedangkan sunnah ab'ad, ntar di depan dijelasin ketemu, sunnah ab'ad itu seperti anggota tubuh lainnya. Kalau sunnahnya kagak dijalanin, maka cacat tuh orang. Jadi anggota tubuh lainnya kayak tangan, jari, mata, kuping, hidung, mulut, kaki. Itu kan anggota tubuh tuh. Rukunnya cakep, syaratnya cakep, tapi sunnah ab'adnya nggak dijalanin kayak orang punya kepala, orang jantungnya berdetak, tapi kupingnya budek, matanya buta, mulutnya gagu, kakinya sengklek. Jadi kayak begitu tuh. Ada lagi sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu seperti rambut yang ada di kepala kita. Yang mana rambut itu membuat seseorang menjadi lebih enak untuk dipandang.